Halo rekan-rekan semua, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Dan dalam video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bisakah HR mewakili perusahaan sebagai tergugat. Kita akan bahas lebih lanjut. Materi tersebut dilihat dari berbagai aspek berdasarkan artikel penulisan dari pakar hukum di hukumonline.com. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa seluruh informasi yang saya siapkan dan sajikan dalam video pembelajaran ini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Baik rekan-rekan semua, kita akan coba mulai bahas materi video pembelajaran kita kali ini. Bisakah HR mewakili perusahaan sebagai tergugat? Materi ini merupakan karya tulis artikel dari Hendry Indraguna Sarjana Hukum dalam lingkup terbatas dalam law firm-nya beliau. Dalam lingkup manajemen perusahaan, mungkin kita sebagai karyawan ada timbul pertanyaan, boleh nggak sih HR Office itu mewakili direksi perseroan terbatas atau PT sebagai tergugat di pengadilan, atau memang harus direksi PT sebagai pengurus perusahaan yang hadir sendiri? Jadi ketentuan siapa yang berhak mewakili perusahaan di pengadilan itu bisa kita temukan di pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Di situ dinyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai organ perseroan, terdapat kewenangan tambahan direksi untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain guna bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang diuraikan dalam surat kuasa sebagaimana diatur pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, untuk ketentuan pemberian suatu kuasa itu dasar hukumnya kita bisa temukan di pasal 1792 KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan juga dalam buku karya Subekti yang judulnya Pokok-Pokok Hukum Perdata, di situ Prof. Subekti berpendapat bahwa pemberian kuasa merupakan sebuah tindakan penyuruhan, yaitu suatu perjanjian mana pihak yang satu memberikan perintah kepada pihak yang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Jadi dari bunyi ketentuan tersebut, dengan timbulnya suatu pertanyaan, bisa nggak sih human resources atau HR itu, yang dalam hal ini adalah salah satu divisi dalam suatu perusahaan, mewakili direksi perseroan terbatas sebagai tergugat di pengadilan untuk dan atas nama PT untuk berperkara di pengadilan. Nah, ini Mahkamah Agung atau MA melalui bukunya Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, di situ menerangkan yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari penggugat atau tergugat atau pemohon di pengadilan yang pihaknya merupakan perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah direksi atau pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum. Tapi perlu diperhatikan ada pula pengecualiannya. Itu diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan
di pasal 7 ayat 1 Jo pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Khusus ini terkait pilot. Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa dalam mengajukan permohonan pernyataan pilot itu harus diajukan oleh advokat. Dan terkait pemberian kuasa dari direksi kepada karyawan, dalam hal ini human resources, itu ada pendapat dari M. Yahya Arhab dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas di halaman 409. Sehubungan dengan pemberian kuasa, direksi harus benar-benar memperhatikan ketentuan pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan direksi melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya, pemberian kuasa kepada karyawannya untuk beracara di pengadilan wajib dilakukan dengan hati-hati dan seksama, sesuai dengan prinsip reasonable diligence in all circumstances. Pemberian kuasa tidak dilakukan dengan sembrono. Jadi, direksi wajib memperhatikan kredibilitas dan reputasi serta tingkat profesionalisme karyawan yang akan diberi kuasa tersebut. Jadi, atas pertanyaan pada materi kita kali ini, dapatkah HR mewakili direksi? Sepanjang telah memperoleh kuasa tertulis dari direksi perseroan terbatas, HR atau Human Resources itu dapat mewakili perusahaan di pengadilan, baik sebagai penggugat atau tergugat. Demikian rekan-rekan semua, pembahasan materi kita dalam video pembelajar kita kali ini. Kita akan bahas materi-materi berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.